kapan engkau meminta ganti ala amalin atas amal tulibta yang engkau diminta di dalam melaksanakannya biwujudi sidqi fihi, adanya ketulusan kejujuran di dalam amal tersebut, wa yakfi al-murib yakfil muriba wijdanus salamati, maka cukuplah bagi orang yang punya keraguan itu kelasnya kelas selamat. Jadi ada amal yang dilakukan seorang hamba, kemudian seorang hamba itu dengan amalnya ada berharap. Ini penafsiran pertama oleh para pensyarah hikam. Jadi kalau kamu beramal lalu mengharapkan sesuatu dari Allah, maka catatannya adalah harus ada kejujuran, ketulusan dong dalam beramal. Nah, kalau kamu minta dari Allah pahala segala macam, tapi amalmu nggak tulus, ya nggak bisa. Kapan engkau mengharap imbalan dari Allah, maka catatannya adalah harus tulus di dalam kamu beramal, begitu. Ini adalah makna yang dihadirkan sebagian para syurrah. Sebagian lagi memberikan makna begini, bahwa yang mengharap, jadi ikhlas itu berbuat baik hanya karena Allah, maka nanti akan terlihat martabat ikhlas. Orang berbuat baik hanya karena Allah. Kalau ada orang berbuat baik mengharap selain Allah, maka ini martabatnya. Orang berbuat baik bukan karena Allah, ada martabat yang sangat membahayakan. Mengharap dunia, sanjungan dari manusia, terhinakan dia. Tapi ada yang mengharap dari Allah juga. Dia berbuat baik tapi mengharap dari Allah, rizki dari Allah, mengharap surga dari Allah. Kita diminta oleh Allah berbuat tulus, ikhlas, maka semestinya kita tidak meminta ganti dari Allah, karena yang kita harap adalah Allah, ridho Allah, bukan balasan dari Allah. Maka jika ada orang, ini martabat tinggi, jika ada orang berbuat baik masih mengharap surga, tapi ini jangan dijadikan bahan omongan orang yang jarang beribadah, hanya ngobrol saja sampai tengah malam tapi nggak ada tahajud. Ini namanya tasawuf diskusi, tasawuf obrol. Kalau ngobrol tasawuf kayak top, saya tidak perlu surga, aku perlu ridho Allah, kayaknya begitu. Aku hanya cinta Allah, mengharap Allah, nggak perlu surga. Ini baik. Dunia saya nggak penting, nggak perlu, tapi duitnya hilang 100.000 aja pusing dia. Nah, ini adalah gaya-gaya tasawuf. Kita tidak rindu yang demikian. Kita ingin Allah memberikan kepada kita betul-betul kerinduan yang sesungguhnya kepada Allah. Nah, ini orang berbuat baik semestinya adalah martabat tinggi, adalah enggak kebayang, bukan mengharap namanya surga dan bukan mengharap pahala, karena amal kita berbeda. Kalau kita mengharap surga dan mengharap karunia Allah nanti di akhirat, wajar karena Allah maha baik, dibedakan. Tapi kalau kita mengharap itu karena amal kita, seolah-olah kita membayar, ya Allah aku telah bayar, mana untuk saya, itu kurang ajar kepada Allah. Makanya adab di saat kita mengharap pahala ini yang perlu dihadirkan. Jangan sampai seolah-olah lah ini amal. Kita itu tidak janjian dengan Allah, ya Allah perjanjian ya, kalau aku sholat kau beri pahala padaku nih, kan kurang ajar. Makanya adab di saat mengharap surga, Nabi mengajarkan Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Nabi mengajarkan kita untuk minta surga, menjauh dari api neraka.
Karena apa? Allah yang maha kuasa untuk menghukum hambanya, Allah yang maha kuasa untuk memberikan karunia kepada hambanya, Allah yang memiliki surga. Kita minta surga. Tapi jangan sampai di saat kita minta kepada Allah seolah-olah karena aku sudah ini ya Allah, ini amal saya, minta ganti dong iwat. Jadi bahasa iwat itu kan gini, kita telah memberikan manfaat kepada seseorang, nih aku sudah tak pijitin, kamu mana bayarannya? Ada manfaat, aku sudah aku tolong kau, mana bayarannya? Allah nggak perlu dengan pertolongan kita. Kalau kita minta ganti dari Allah, maka tidak beradab. Maka ini cara membahasakan ini, rasa ini beda. Jadi kalau kita mengharap pahala dari Allah, memang Allah pemberi pahala. Kalau kita mengharap surga dari Allah, Allah yang punya surga. Kita mengharap harta dari Allah, Allah yang punya kekayaan. Tapi jangan sampai amal ibadah kita ini seolah kita jadikan alat bayar amal yang kita lakukan, apa yang kita rindukan. Ini bahaya sekali. Jadi berbuat baik urusannya adalah hanya urusan surga, urusan ini. Maka ingin ditingkatkan kita oleh Ibn Athaillah Sakandari. Bagaimana di saat kita berbuat baik tidak terlintas di dalam benak kita adalah harapan tentang surga dan tentang pahala. Tapi di saat kita, ini pangkat tinggi, di saat kita mengharap surga, kenapa kita minta surga? Jawabannya apa? Karena Allah yang punya. Di dalam surga adalah keridhaan Allah. Kenapa kita minta pahala? Allah yang punya pahala. Allah maha kasih. Jadi nggak dihubungkan dengan amal kita. Allah bisa memberikan pahala kepada, memberikan surga kepada orang yang siapa saja. Dia pendosa, Allah ampuni, masuk ke surga bisa. Maka jangan sampai ada di antara kita tuh sombong dengan amalnya. Jadi dalam hikmah yang sebelumnya, termasuk bersandar min alamat i'timad alal amal nuqsun raja inda wujudi zalal, ada hikmah yang awal Ibn Athaillah Sakandari sebutkan, ada orang itu mengandalkan dengan amalnya seolah-olah dengan amalnya dia masuk surga. La yudkhil ahadakumul jannata amaluhu, tidak akan masukkan ke surga seorang hamba amalnya. Wala anta ya Rasulullah, dan engkau juga? Ya, wala ila ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali Allah berikan rahmat baru masuk surga. Itu bukan berarti amal tidak berguna. Artinya apa? Kita itu masuk surga bukan karena bayarannya surga adalah dengan amal kita, tapi kita masuk surga karena Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Dan Nabi Muhammad adalah ahli surga. Waktu Nabi mengatakan, ya termasuk aku tidak akan masuk surga dengan amalku. Karena apa? Ya amal kalau diterima oleh Allah, kalau tidak nggak masuk surga. Biarpun kita punya amal. Tapi kalau surga yang punya Allah, biarpun tidak pakai amal, Allah kasih. Tapi kalau kita beramal, karena kita menjalankan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Jadi martabat ikhlas tingkat tinggi adalah di saat seorang beramal itu nggak pernah memikirkan balasan yang namanya surga. Adapun kita ingin dimasukkan surga, karena di akhirat nanti hanya ada dua negeri. Negeri siksa, negeri pahala. Yang satu neraka, yang satu surga. Maka kita minta. Kenapa? Karena Allah maha kasih, Allah punya surga, maka kita minta surga. Bukan karena balasan daripada kebaikan yang kita lakukan. Ada disebutkan dalam Al-Quran tentang seorang itu kalau sudah kelas ikhlasnya pangkat tinggi itu, lihat, bukan berbuat baik lalu dengan sombongan, "Oh, saya sudah punya ini amal, saya sudah banyak nih, oh surga." Nggak ada begitu. Bahkan disebutkan walladzina yu'tuna ma atau aquluhum wajilatun. Mereka itu kalau orang-orang ikhlas tingkat tinggi, di saat mereka yu'tun melakukan, memberikan hartanya berderma, memberikan tenaganya untuk sholat, dia di saat melakukan yang demikian itu adalah qulubuhum wajilah, merasa takut. Nggak ada sombong, takut diterima atau tidak oleh Allah, diterima atau tidak oleh Allah. Nggak mikir tentang namanya balasan tadi itu. Dia hanya pikir. Makanya lihat, kalau orang sudah pangkat ketulusannya tinggi itu, dia ingin selalu memperbaiki ibadahnya, memperbaiki terus. Hanya itu saja yang dipikirkan. Setelah sholat melakukan sholat terus. Kenapa? Khawatir kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ditingkatkan dia sibuk ngurusi amalnya agar semakin baik, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan orang seperti ini mikir tentang balasan?
Kapan orang-orang semacam ini mikir yang namanya surga? Karena apa? Yang dirindukan adalah aku ini hamba Allah. Dan Allah Tuhanku memintaku untuk melakukan sholat. Maka aku lakukan sholat. Akan tapi sholatku ini kadang sepertinya masih aku sering kesana kemari pikiranku. Belum khusyuk. Oh, terus dia berusaha membenahi itu. Bukan mikir surga, mikir neraka. Itu pangkat. Biarpun kita mungkin masih kelasnya mengobrolkan, mendiskusikannya. Tapi kita harus menuju ke sana. Lalu bagaimana kelas-kelas ini? Kalau orang bagaimana kalau kita berbuat baik mengharap surga? Tidak dilarang orang berbuat baik mengharap surga, tapi tolong dipisah. Perbuatan baikmu berikan untuk Allah. Mengharaplah surga, jangan mengandalkan amal. Sebab min alamatil i'timad alal amal nuqsan raja' inda wujudiz zalal. Nanti kalau orang itu mengandalkan amalnya itu bisa putus asa. Di saat dia tidak beramal lagi sudah wah neraka, nggak mau berbuat baik. Bahaya banget orang seperti itu. Sebab manusia ada naik turun. Naik turun dalam iman itu. Dan sesuai dengan kadar iman naik, maka ibadah semakin kuat. Turun-turun ibadahnya. Maka mengharap surga boleh. Mengharap pahala boleh. Akan tapi hendaknya kita punya adab. Jangan kita mengharap pahala dan mengharap surga karena kita sudah punya amal. Karena ada orang ujub. Lah ujub itu bangga dengan amal, yang membesarkan amal di matanya sendiri. Oh, aku sudah bisa begini. Dan itu nggak akan masuk dalam wilayah orang-orang soleh, orang-orang ahli Allah tuh nggak bisa masuk wilayah itu. Wong dia bagaimana bisa ujub? Aku bisa berbuat ini. Aku bisa membangun masjid, aku bisa membangun pesantren. Nggak sampai sebegitu. Karena apa? Dia tahu bahwasanya aku mendapatkan rezeki Allah yang kasih. Aku bisa kaya ini kemudahan Allah yang kasih. Bahkan aku mau berderma juga Allah gerakkan hatiku. Aku nggak punya saham sama sekali. Bahkan semakin mereka berbuat baik semakin tunduk kepada Allah. Lihat, wajilu annahum ila rabbihim rajiun. Bahkan semakin kembali semakin dekat kepada Allah. Ada satu penyakit yang membahayakan namanya ujub. Berbangga, oh aku sudah ini, sudah itu. Kemudian disebutkan oleh Ibn Athaillah Sakandari di pungkasan hikmahnya, wa yakfil muriba wijdanus salamati. Nah, mungkin kalau belum tingkat tinggi kelas ikhlasnya tadi, ya kelas kita ini kelas ikhlas ya, mengharap surga. Bahkan kalau ada orang beramal mengharap surga, beramal karena sudah punya amal memang tidak adab. Makanya karena tidak adab ya, karena sudah melakukan amal baik ya, ya tidak sampailah masuk neraka, tapi paling tidak selamat. Kelasnya surga terendah. Jadi ini saya katakan wayak fil muriba. Kalau orang kelas-kelas murib begini ini, yang masih ada keraguan, belum yakin betul, yang dicari Allah, rindu kepada Allah, ridho Allah, maka setiap berbuat baik hitung-hitungan dengan amal. Ya memang kelasnya seperti itu, kelas kita awam, ya kelas kuli. Jadi berbuat Allah kasih, berbuat Allah kasih. Maka yang perlu kita namanya fadhail amal disodorkan ke kita agar kita semangat. Ya insya Allah kelak wijdanus salamah, selamat nggak masuk neraka. Tapi target kita bukan hanya sekedar selamat, harus ada pangkat tinggi lagi. Seperti itu. Jadi kalau disimpulkan bahwasanya Ibn Athaillah Sakandari mengajak, jangan sampai kita kelas hanya kelas selamat. Jangan sampai ngomong yang penting saya masuk surga. Nabi tidak ngajar gitu. Kalau minta surga, surga Firdaus yang paling luas dan paling tinggi. Begitu. Berusaha. Nah, nanti ada martabat-martabat ikhlas. Yang tertinggi tadi disebutkan, kalau berbuat baik hanya karena Allah, nggak kebayang yang lainnya. Setelah itu ada martabat berikutnya, ya kita harus pakai motivasi dengan fadhail a'mal. Kalau ini nanti dapat ini, bahkan kadang-kadang dunia, wah ini rezekinya banyak, kalau baca ini, wah semangat. Bagaimana orang semacam ini? Ia masuk kelas ikhlas, kelas rendah, tapi masih lumayan. Mengharapnya kan juga dari Allah. Kan dia berbuat baik. Dan mengharapnya kepada Allah. Cuman kalau dicermati, ya namanya orang awam seperti kita ini ya, orang awam itu yang kurang banyak pendidikan itu kalau suul adab kan dimaafkan. Wah, maksud orang gunung, orang nggak mau, orang ya kan tidak berpendidikan. Makanya kalau kurang adab sama kita biasa-biasa saja. Allah juga Maha Kasih, ini dimaklumi. Ya, kita kurang adab.
berbuat baik lalu mengharap ini perbuatan baikku ya Allah mana iwat gantinya buat saya. Cuman kelas awam, kita awam. Cuman kalau kelasnya orang-orang yang sudah makom tinggi, itu adalah memalukan di hadapan Allah, nggak beradab di hadapan Allah. Masa kita berbuat kok kayak kita yang punya tenaga, Allah yang kasih, yang bangunkan malam juga Allah. Lah kok kita minta ya Allah kasih buat saya. Ini kan seperti anak kecil yang nggak paham. Kisah anak kecil dikasih duit sama abahnya, kemudian suruh berbuat baik. Disuruh berbuat baik, anak kecil dikasih duit sama abahnya. Setelah dikasih berbuat baik sama abahnya, dia berbuat baik. Pantas dia kalau ngomong, "Bah, ini aku sudah berbuat baik, mana imbalannya buat saya, Bah?" Dan duitnya dari abahnya, bagaimana minta abah. Namanya anak kecil ya biasa, abah, tadi saya sudah sedekah ke masjid, kan diajari sedekah. Kan abah janji, kalau abah saya sedekah, nanti abah kasih lagi ke saya. Iya sayang, sedekah berapa tadi? 5.000. Abah kasih 10 kali lipat, 50.000. Padahal 5.000-nya dari mana? Dari ayahnya. Itu kan aneh, namanya anak kecil. Ya sah dia. Lah kita tuh kelasnya kelas anak kecil. Kita tuh tenaga dari Allah, semuanya dari Allah. Habis itu ngomong, mana ya Allah? Yang memberi Allah. Nah ini. Jadi sebetulnya dalam dunia tasawuf itu sifatnya ngasah hati kita. Dan ini bukan untuk sekedar obrolan. Kita mencoba meraba-raba diri kita. Bahwasanya di saat kita melakukan kebaikan, pas upayakan bahwasanya kita berbuat baik bukan mengharap pahala dengan kebaikan yang kita lakukan. Berbuat baiklah karena Allah. Kemudian kita pisah setelah itu. Kalau kita mengharap surga dari Allah, dianjurkan kita mengharap surga, tapi jangan sampai kita mengandalkan amal kita. Jangan sampai kita punya iktimat kepada amal. Tapi bukan berarti amal tidak berlaku dong. Amal itu tanda penghambaan kita kepada Allah. Ada orang berkata, saya yang penting dengan Allah, saya mengharap surga, nggak usah beramal. Bohong dia. Bukankah keridhaan Allah adalah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah? Berarti tidak mengharap ridha Allah. Nggak sholat, katanya sudah sampai kepada Allah. Nggak mau puasa. Bohong dia. Makanya lihat, kalau orang sudah pangkat tinggi ketasawufannya, ketulusannya, dia ibadahnya menjadi orang yang sangat ibadah. Banyak ibadahnya, berhati-hati. Imamnya adalah baginda Nabi. Tempatnya Nabi surga tertinggi. Kalau beribadah tatawarramat qadamah, sampai kakinya membengkak. Nah, ini orang akhir zaman sudah semuanya sudah cukup, Masya Allah. Kayak sudah makomnya sudah melebihi dari Nabi. Ibadah enggak. Saya hanya mengharap surga Allah. Saya tidak takut. Saya tidak takut neraka, saya hanya takut kepada Allah. Yang ini bahasanya, saya tidak mengharap surga, saya hanya mengharap ridha Allah. Itu kalimat yang tidak perlu diucap. Oleh para kekasih Allah nggak pernah diucap seperti itu. Tapi kalimat itu akan terbaca dalam perilakunya dan dia merasakan. Ya itu tadi. Kalau dia berbuat baik wajilah, qulubuhum wajilah. Hatinya merasa takut tidak diterima oleh Allah. Itu bukan obrolan di mulut saja, diskusi tasawuf sampai jam 3 malam tapi nggak tahajudan, subuhnya hilang. Bukan begitu. Tasawuf itu dirasakan. Inilah. Mari kita naik pangkat. Dan juga selama ini kan kita pernah dengar tentang fadhail amal dalam kitab namanya Fadhail Amal atau hadis-hadis fadhail amal. Sah untuk memotivasi orang. Nanti baru kalau sudah masuk ilahi itu ditingkatkan lagi. Habis itu ya beramal. Makanya kalau fadilahnya apa? Baca kulhu ini fadilahnya apa? Kalau tidak ada fadilahnya ini kurang semangat. Ya memang kelas kuli tadi kita. Oh fadilahnya, wah ini fadilahnya gede. Fadilahnya besar. Nah ini. Lalu baru semangat. Tidak apa-apa, memang kelas kita semacam itu. Cuman setelah itu, ayo kita pilah. Kita mengharap surga dari Allah, tapi jangan atas dasar amal kita. Jangan atas dasar amal kita, tuntutan atas amal kita. Itu kurang ajar kepada Allah. Lakukan amal karena Allah. Ini sudah karena Allah. Kalau urusan beramal karena manusia ini jauh sekali, nggak dibahas ini.
Jadi sebetulnya pembahasan Imam Abdul Al-Asani sudah orang masuk wilayah ikhlas sebetulnya. Hanya wal ikhlas kelas rendah, khawatir masuk wilayah riya. Ini pengen ditingkatkan. Kalau orang yang berbuat karena manusia, sholat karena pengen disanjung, ini nggak masuk, nggak dibahas ini. Ini bukan nggak masuk rombongan ini. Masuk kelas selamat tadi wijdanu salamah pun enggak. Ini di kalangan orang yang ahli ibadah dan memang dia sudah mengasah hati, tulus dan sebagainya. Ayo, tingkat paling rendah adalah darjatus salamah, selamat. Nggak dihukum oleh Allah di neraka, selamat deh. Tapi yuk naik pangkat. Berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan ingat itu bukan diobrolkan. Bukan kita di mimbar berkata kita berbuat ini bukan karena mengharap surga, tidak. Enggak usah omongan itu. Akan tapi dirasakan oleh seorang hamba yang kenal Allah bahwasanya dia melakukan salat karena ini adalah penghambaanku kepada Allah. Aku bangga kalau aku menjadi hamba yang bisa berbuat baik. Surga bagaimana? Semoga Allah masukkan ke surga. Karena surga adalah tempatnya kasih sayang Allah, tempat rahmat Allah. Surga, bukan, iya saya pengen surga, saya sudah punya amal baik. Ini kurang ajar jadinya. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan tingkat tinggi, sehingga kita tidak berbuat baik kecuali karena Allah. Tidak berbuat baik kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan kita ahli surga, menjauhkan kita dari neraka.